Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang paragraf dan menu-menu yang ada dalam Microsoft Word. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memformat dokumen dengan menggunakan menu-menu yang ada dalam Microsoft Word. Baiklah, kita mulai bagaimana memformat dokumen. Nah, kita buka dulu halaman baru ketika kita akan mengetik, kemudian kita mengatur, kita menggunakan ribbon layout ini ya. Ini ada beberapa menu untuk text tab untuk mengatur kertas kita. Ini ada margin ya. Di sini fungsinya untuk mengatur batas atas, batas kiri, bawah dan kanan. Nah, ini ada beberapa margin yang bisa kalian pilih. Namun, jika dalam pilihan ini tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau ketentuan yang dibuat, maka kita ketik custom margin ya. Namun jika kalian bisa menggunakan ini, misalnya normal, tinggal klik aja ya. Nah, tapi jika itu yang bukan kalian gunakan atau ada ketentuan lain, maka kita klik custom margin. Nah, di sini ada batas atas, kita tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan, misalnya batas atasnya 3, batas kirinya 4, misalnya bawahnya 4 dan kanan 3. Kalau sudah kita tuliskan, kemudian kita klik OK ya. Yang kedua, kita tentukan mau mengetik dalam wilayah portrait atau landscape. Portrait itu yang vertikal, landscape yang horizontal ya. Misalnya kita tentukan portrait. Kemudian kita atur kertasnya ya. Nah, ini ada beberapa kertas ya, ada beberapa pilihan kertas. Nah, jika menggunakan A4 tinggal klik saja. Namun, jika menggunakan ukuran kertas yang lain, kita pilih more paper size. Nah, di sini kita pilih paling bawah yaitu custom size. Ya, kita tentukan kalau misalnya F4 itu lebarnya 21, tingginya 33. Kita klik OK ya. Ini sudah ukuran F4. Ini misalnya kita menggunakan A4 saja. Ya. Nah, ini adalah beberapa menu yang ada di dalam menu layout. Nah, kemudian kita bisa atur paragraf, spasinya ya. Home. Nah, untuk mengatur spasi, kita bisa gunakan menu di sini, ya, di line and paragraph spacing. Klik saja, kita pilih spasinya, misalnya 2, ya. Nah, cara yang lain, kita bisa ke paragraf ini, ya. Kemudian di line spasi, kita pilih, kalau 2 double, ya. Kalau misalnya ini single 1, misalnya kita pilih 1,5, kita klik aja. Oke ya, itu cara mengatur spasi. Nah, kalau sudah, kita ketikkan dokumen kita di sini. Nanti kita akan melakukan format-format yang lain. Nah, misalnya saya sudah mengetikkan seperti ini ya. Kita atur kembali agar dokumen yang kita buat itu lebih rapi. Nah, kita bisa tentukan fontnya ya. Ini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengatur font. Nah, kalau kita sudah ngetik dan tadi belum diformat, maka kita blok semuanya, kemudian kita pilih kita mau menggunakan apa. Misalnya Times New Roman, ya, tinggal pilih saja. Atau misalnya kita mau pakai Arial Narrow, ya. Nah, ukurannya ada di sebelahnya, kita pilih. Nah, ini ada ukuran, beberapa ukuran. Nah, misalnya normal 12. Nah, ini sudah Arial Narrow dan ukurannya 12. Nah, kalau kita mau menebalkan tulisan, kita blok tulisannya, kemudian kita klik bold ini, B besar ya. Nah, cara lainnya yaitu kita blok, kemudian kita Ctrl B ya. Kalau mau membuat tulisannya miring, kita klik italic ini ya. Cara yang lainnya yaitu dengan Ctrl I. Nah, kalau mau membuat garis bawah, kita klik underline ini ya, atau Ctrl U. Nah, itu beberapa
fitur yang bisa kita gunakan untuk mengatur font. Kita kembalikan seperti semula saja. Oke, ya. Nah, ada beberapa fungsi yang lain, ya. Misalnya di sini adalah increase font size. Kita juga bisa untuk memperbesar atau memperkecil huruf, itu tinggal kita klik ini. Nah, ini memperkecil, ini memperbesar, increase, ini decrease untuk memperkecil, ya. Kemudian kalau ini kita misalnya mau mengubah setiap huruf adalah huruf besar, kita tinggal klik dulu yang mau kita ubah, ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur agar ini lebih rapi. Kita atur paragrafnya, ya. Kita pilih ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Nah, biar rata kanan dan kiri kita pilih justify, ya. Nah, ini untuk mengatur font dan paragraf sudah, ya. Sekarang kita atur indentasinya, ya. Nah, ini adalah first line indent, ya, yang menentukan letak pertama pada baris pertama, ya. Kita buat agak menjorok ke dalam, sekitar 5-6 ketukan, ya. Jadi ini mengatur awal baris pertama, ya. Kalau ini hanging indent, ini untuk mengatur letak awal baris kedua dan seterusnya, ya. Kemudian ini left indent, ini mengatur semua baris, ya, dari pertama sampai terakhir, ya. Batas kirinya, kalau ini adalah right indent, itu batas paling kanan tulisan, ya. Untuk selanjutnya sudah sesuai dengan format yang kita buat, misalnya gini. Nah, itu kan sudah mengikuti pola paragraf yang pertama. Nah, terlihat bahwa apa yang kita tulis sudah rapi dan mengikuti format yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan menu insert, ya. Ada beberapa menu insert, ya. Kita bisa melakukan insert table, kemudian kita bisa melakukan menambahkan ilustrasi, ya. Ada menambahkan gambar, menambahkan bentuk, menambahkan icon, dan menambahkan grafik dan smart art, ya. Kita bisa menambahkan hal itu pada dokumen kita. Nah, selanjutnya akan Ibu ajarkan bagaimana kalau kita mau membuat list. Misalnya di sini ada beberapa menu dalam Microsoft Word, yaitu titik 2, ya. Nah, kita bisa menambahkan bullets atau numbering. Kalau numbering ini berupa angka dan huruf, ada Romawi, huruf besar dan sebagainya. Kita klik aja sesuai dengan keinginan atau ketentuan yang ada. Oke, misalnya 1, ya. Pindahkan di sini. Nah, ini untuk mengatur, ya. Tinggal kita tarik aja indentasinya. Ya, misalnya di sini ada home, kemudian ada insert dan sebagainya, ya. Kalau kita mau mengganti dengan bullets, kita tinggal blok aja, kemudian kita klik. Misalnya kamu mau menggunakan ini, ya. Nah, untuk letaknya kita tinggal atur aja. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan bullets and numbering. Oke, kita sudah mengatur font, mengatur paragraf. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan menu insert ini, ya. Kita bisa menambahkan tabel dalam dokumen kita. Kita juga bisa menambahkan ilustrasi. Oke, akan Ibu contohkan untuk menambahkan tabel. Pertama, kita klik di sini tabel, ya. Kita tentukan dulu berapa kolom yang kita butuhkan dan berapa baris, ya. Misalnya kita hanya membutuhkan 3 kolom, ya, 2 baris. Oke, ini namanya cell, ya. Area kerja ini per satu kotak ini namanya cell. Nah, untuk mengatur tabel, misalnya kita mau, ini ada apa namanya, kotak kecil-kecil ini, kita geser aja ini untuk menentukan
di mana letak tabelnya. Nih ya. Nah, untuk mengecil memperbesar, nah ini setelah muncul tanda seperti ini tinggal kalian geser-geser. Oke, kita tinggal tuliskan aja, misalnya nomor, nama. Oke, ya, kita hanya membutuhkan nomor, nama, dan alamat. Nah, kita atur letak tulisannya menggunakan menu tadi, font dan paragraf, kita pilih ke tengah, misalnya saya bold, ya. Kita tinggal nuliskan aja satu, misalnya Dini, kemudian alamat Bali. Nah, untuk menambahkan baris selanjutnya kita bisa klik tabs, ya, atau kita bisa klik kanan kemudian insert. Nah, di sini tinggal kita pilih, kalau mau menambahkan tab baris di bawahnya kita pilih insert row below, kemudian kalau atas yang pilih yang above, ya. Kita coba klik, nah, sudah nambah. Nah, itu ya, kita ini kalau atas. Kemudian kalau kita mau menambahkan kolom, kita tinggal klik aja insert, kemudian kalau mau menambahkan di kiri kita pilih yang left, kalau menambahkan di kanan kita pilih yang right. Nah, misalnya seperti ini, ya. Oke, ya. Nah, kalau mau menghapus kolom atau baris, kita blok yang mau kita hapus, kita klik kanan, kemudian delete kolom, ya. Kalau mau menghapus baris, kita blok, klik kanan, kemudian delete cell, kita pilih yang delete anti row. Kalau ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita atur aja tulisannya seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya. Saya pindah aja ke gini, ya. Ini sudah kita menambahkan baris, kolom, dan mendelete. Kemudian bagaimana kalau kita mau menyatukan sel-sel ini, misalnya 2 sel atau 3 sel ini mau kita satukan, tinggal kita blok aja, kita klik kanan, kemudian pilih merge cell, ya. Nah, selain cara tadi dengan klik kanan, sebenarnya kita juga bisa mendelete atau menambahkan kolom atau baris atau melakukan merge cell. Kita bisa menggunakan ribbon di sini, layout, ya, klik aja. Nah, kalau menambahkan bawah tinggal klik di sini, ya. Kalau menambahkan di ini kita tinggal klik aja, ya. Nah, kalau kita mau delete tinggal klik kanan, delete, ya. Oke, kalau merge cell ini bisa digunakan kalau ini misalnya mau, nah, ada, ya. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah style dari tabel ini, yaitu kita tinggal klik di bagian desain ini, ya. Tinggal kita pilih saja kita mau yang mana, misalnya ibu mau milih yang ini, ya. Oke, nah sudah cara menambahkan tabel, ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan gambar, ya. Letakkan kursor, kita mau menentukan gambarnya ada di sebelah mana munculnya, kita tinggal klik aja, kemudian picture, ya. Ini ibu asal dulu, ya, untuk menambahkan gambarnya, yang penting ada gambarnya. Nah, misalnya letaknya di mana, kita tinggal pilih aja. Oke, misalnya ibu pilih gambar ini aja. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Nah, biar ini bisa dipindah-pindah, ya, sesuai dengan keinginan kita atau ketentuan, ya, kita pilih wrap text. Di menu format ini ada wrap text, kita pilih. Misalnya ibu pilih ini square, ya, kita bisa pindah. Nah, kita bisa pindah-pindah di sini, ya. Nah, misalnya ibu mau nulisnya seperti ini, ya. Ini gambarnya sudah kita tambahkan. Kalian juga bisa sebenarnya untuk
milih top and button, behind, sesuaikan aja dengan kebutuhan atau ketentuan yang ada. Oke ya, menambahkan gambar sudah, menambahkan tabel udah, untuk menambahkan shape, chart dan sebagainya caranya sama. Oke ya. Nah, selanjutnya yang akan Ibu terangkan di sini yaitu cara menambahkan header dan footer. Ya, masih di menu insert, kita klik header. Ya, kita tinggal bisa memilih ya, mau header yang mana. Misalnya Ibu mau milih ini. Ya. Nah, ini ada halaman 1 ya, kemudian ada gambar di sini. Ini adalah header, sudah muncul di sini. Nanti di halaman kedua, ketiga, dan keempat selanjutnya tanpa kita mengetik seperti ini sudah muncul dengan sendirinya. Ya, kita cek. Nah, ini ada di halaman 1. Kita misalnya mau tahu halaman 2-nya seperti apa. Nah, ini di halaman 2 sudah otomatis. Nanti di halaman 3 juga sudah otomatis. Jadi ini akan muncul di setiap halaman di atas ya. Tuh. Kemudian Ibu menambahkan footer, masih di menu insert, kemudian klik footer. Nah, kita pilih mau yang mana. Misalnya Ibu pilih ini ya. Oke, misalnya saya Ibu tuliskan aplikasi pengolah kata, maka di halaman kedua dan selanjutnya akan tampak ya. Nah, itu ya, sudah header dan footer juga sudah. Nah, ini adalah beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk memformat dokumen yang kita buat ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetik banyak dan ternyata hampir setiap ejaan kita salah dan kita mau menggantinya ya, atau kita mau mencari kata, kita bisa menggunakan menu di sini find untuk menemukan kata. Nah, misalnya saya mau menemukan kata open source. Nah, ini di samping sudah ada, oh ini ada kata-kata open source ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti ya, misalnya ternyata ada yang salah banyak gitu ya, biar tidak satu-satu kita ganti, kita bisa mengganti dengan menggunakan menu replace ya, atau Ctrl H. Kalau find, Ctrl F. Kalau replace, Ctrl H ya. Nah, misalnya kita mau mengganti angka 2013 menjadi angka 2019 misalnya. Bisa klik replace atau replace all ya. Kalau replace all ini akan mengganti semua angka 2013 menjadi 2018 ya. Oke, ternyata di dokumen ini hanya ada satu ya. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat tadi yang King Office 2013 berubah menjadi King Office 2019 ya. Nah, anak-anak, ini tadi sudah Ibu memberikan tutorial tentang memformat dokumen ya, dari mengatur font, paragraf, menambahkan tabel, menambahkan header footer, dan juga menggunakan menu find dan replace. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.